Karena itu saya ajak saudara, ayo kita pastikan kita bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Di handphone saudara kalau sinyalnya tambah kencang ya, tambah kuat. Jadi 4G, jadi 5G, sekarang orang mulai ngomong 6G. Semakin kencang itu, Anda tiba-tiba bisa melakukan hal-hal dengan mudahnya, dengan lancarnya. Kalau Anda terhubung kuat sama Tuhan, tahukah saudara, mendengar suara Tuhan, itu bukan kok nggak bisa dengar ya. Anda kalau terhubungnya, koneksinya sama Tuhan kuat, Anda akan dengan lancar dapat rema dari Tuhan, ngerti petunjuk Tuhan dalam hidup saudara, dalam situasi ini, keputusan yang mana yang harus diambil, langkah yang mana yang harus Anda putuskan. Dan ketika Anda melalui semuanya itu, Anda akan menikmati penyertaannya yang ajaib. Anda akan melihat perlindungan Tuhan. Anda akan melihat urapannya bekerja di dalam hidup saudara. Anda akan melihat terobosan dan kemenangan-kemenangan dan mujizat-mujizat. Itu jadi pengalaman sehari-hari dalam hidup saudara. Tepuk tangannya sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Oh, doa saya favor yang selancar itu Anda mulai bisa nikmati dalam hidup saudara. Kuncinya bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Kita lihat ya caranya ya. Belajar dari satu orang raja namanya Raja Yosafat. Salah satu raja Yehuda. Dia ini ngalami nih. Yang namanya favor Tuhan kuat sekali dalam kehidupannya. Nyata sekali. Beda sama raja-raja sebelumnya. Yosafat ini ngalami flow of favor. Aliran favor itu deras sekali dia alami dalam hidupnya. Mari kita lihat, kok bisa dia masuk dalam kehidupan dimensi favor yang kayak gitu. Kita baca di 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ditulis begini. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Jadi kalau dia perang Tuhan menyertai. Waktu dia membangun sesuatu Tuhan menyertai. Waktu dia mengusahakan sesuatu, Tuhan menyertai. Gak heran, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Doa saya mulai hari ini, pekerjaanmu disertai oleh Tuhan. Perjuanganmu disertai, pelayanan saudara disertai oleh Tuhan. Tapi saudara harus tahu, Yosafat disertai bukan tanpa alasan. Anda perhatikan alasannya, kenapa kok Tuhan menyertai Yosafat? Ditulis begini bagian berikutnya. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya. Perhatikan kalimat itu. Ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Bapak leluhurnya. Dari mana dia tahu? Dia belajar. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yosafat belajar. Dia teliti melalui firman Tuhan. Tahu nggak saudaraku, Yosafat bisa mengikuti jejaknya Daud. Anda dan saya bisa belajar dan juga mengikuti jejaknya Daud dari firman Tuhan. Jadi saya percaya Yosafat ini terkoneksi dengan firman Tuhan. Pikirannya terhubung dengan firman Tuhan. Hatinya terhubung dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dan saya ajak saudara, sama seperti Yosafat mengikuti jejaknya Daud. Gimana kalau saudara dan saya mengikuti jejaknya Daud? Belajar melalui firman Tuhan. Gimana kalau saudara dan saya ngikutin jejaknya Abraham, jejaknya Elia, jejaknya Elisa, jejaknya Musa, Yosua, para pahlawan-pahlawan iman itu. Kalau saudara ngikutin jejaknya para pahlawan iman itu seperti Yosafat, ngikutin jejaknya Daud, the favor of David, favor yang dinikmati oleh Daud mengalir juga dalam hidup Yosafat. Doa saya, favornya Daud juga Tuhan impartasikan dalam hidup saudara. Berkat-berkatnya Abraham Tuhan juga curahkan dalam hidup saudara. Kuasa dan urapan yang diberikan kepada Elia dan Elisa juga diberikan kepada saudara. Dan saya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi terkoneksi dengan Tuhan, berarti dimulai terkoneksi dengan firman-Nya. Lanjutin lagi. Ia hidup
menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Berarti Israel yang lain gak kayak gitu. Tapi karena dia cinta dengan firman Tuhan, dia bukan cuma meneliti, tapi dia mengikuti perintah-perintahnya. Ada berapa banyak orang Kristen suka dengar khotbah, suka dengar firman. Tapi saya tantang saudara, 2025 ini sungguh-sungguh komit jadi pelaku firman. Hidup menurut perintah-perintahnya. Ini the secrets of, ini rahasia dari kehidupan Raja Yosafat. Dia terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan firman-Nya, terkoneksi dengan perintahnya. Dia komitmennya kuat sekali. Kita lihat saudaraku ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Anda perhatikan, ditulis apa? Oleh sebab itu. Berarti nggak serampangan loh favor Tuhan itu mengalir. Oleh sebab itu, karena terkoneksi sama Tuhan, koneksinya kuat, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Saya berdoa pekerjaanmu juga dikokohkan oleh Tuhan. Keluargamu dikuatkan oleh Tuhan. Pernikahanmu, keuangan saudara dikuatkan oleh Tuhan. Masa depan saudara dikokohkan oleh Tuhan. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Because of favor. Karena kebaikan, karena favornya Tuhan. Ayat 12. Lihat ini. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Karena favor. Dan favor Tuhan tuh selalu rumusnya. Seperti Yosafat. Kalau ngalaminya benar ya, koneksinya kuat sama Tuhan. Yang dialami makin lama makin kuat. Sehingga menjadi luar biasa kuat. Jangan percaya kalau saudara hidupnya makin lama makin lemah. Sehingga sangat lemah. No. Mulai hari ini, new chapter. Babak baru dimulai. Semakin Anda terhubung dengan Tuhan. Semakin koneksi saudara kuat dengan Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini. Favor Tuhan makin tebal. Makin dahsyat. Makin nyata. Dilipat kali gandakan. Dimanifestasikan sampai berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Begitu terkoneksi sama Tuhan. The flow, aliran itu akan mulai mengalir. Bapak rohani kita, Pastor Obaja Tanto Setiawan, dulunya gak percaya Tuhan, gak percaya setan, gak percaya gitu-gituan. Tapi kemudian dia punya masalah dalam hidupnya yang tidak bisa diselesaikan lagi. Urusan rambut waktu itu. Sampai suatu hari dia datang dan dia doa sama Yesus, saat itulah hubungan mulai di-establish, dibangun. Dan ketika dia mulai terkoneksi sama Tuhan, favor Tuhan mulai mengalir. Apa yang dunia tidak bisa lakukan dengan semua kecanggihan, semua teknologi, segala sesuatunya nggak bisa. Favor Tuhan membuat yang tidak bisa jadi bisa. Terjadi kemenangan. Karena koneksi dengan Tuhan mendatangkan favor. Itu sebabnya di gereja kita tahun demi tahun, dari waktu ke waktu saya selalu ajak saudara doa puasa. Nanti berapa lama lagi doa puasa. Doa puasa. Bahkan anyway, hari ini actually adalah hari terakhir. Doa puasa 21 hari. Anda yang sudah ngikutin doa puasa ini, congratulations. Amin. Ya, loh kenapa kok diajakin doa puasa terus? Saudaraku, bukan supaya Anda kelaparan loh. Bukan supaya Anda menderita loh. Tapi sebenarnya ketika kita doa puasa, kita ini sedang menyalipkan kedagingan kita sendiri. Dan membuka hati, memberi ruang seluas-luasnya untuk Tuhan memenuhi. Roh Kudus memenuhi hidup kita. More of you,
less of me. Dengan cara seperti itu, connection kita sama Tuhan makin kuat, makin dalam. Dan kalau Anda ngikuti itu, buktikan perkataan ini, saudaraku. Ini jaminan firman Tuhan. Maka the flow of favor, flow aliran dari favor itu akan seperti Yosafat tadi, makin lama, makin kuat, makin dahsyat, makin tebal. Jadi luar biasa kuat dalam hidup saudara. Beda. Antara kita sering puasa dan tidak beda. Sama-sama doanya beda. Doa biasa dan doa puasa beda. Anda pelajari yang benar di Alkitab. Ketika orang doa puasa, koneksinya sama Tuhan, koneksinya sama surga, itu jadi kuat sekali. Saya mau ajak saudara, di 2025 ini, siapa percaya dan siapa mau ngalami the year of double favor. Jadi bukan cuma favor biasa, tapi double favor dicurahkan dalam hidup saudara. Kuncinya bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Kalau di sini ada internet yang luar biasa bagus, tapi saudara nggak punya koneksi sendiri, Anda nggak ngalami sendiri. Semua orang bisa menikmati semua tontonan, semua ini itu. Tapi Anda nggak bisa sendiri. Kenapa? Karena no connection. Cut off sama connectionnya. Tapi begitu Anda establish connection, maka semua itu akan mengalir dengan sendirinya. Tahun ini double favor akan mengalir. Favor dalam kesehatan mengalir. Favor dalam keuangan, dalam pekerjaan akan mengalir. Pintu-pintu akan terbuka. Blessing akan tercurah dalam hidup saudara. Mujizat dan keajaiban akan terjadi dengan skala yang masif dalam hidup saudara. Tapi kuncinya bangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Kalau saudara selama ini cuma kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Tingkatkan doa saudara 1 jam tiap hari. Belum ada yang amin kan? Saya ulang sekali lagi. Tingkatkan doa saudara 1 jam tiap hari. Amin. Minimal 1 jam tiap hari. Yes. Mulai bangun koneksi sama Tuhan. Karena itu it does make difference. Karena doa kita itu bukan cuma buang-buang waktu 1 jam. Gak ngapa-ngapain, cengok, ngantuk, bosen. No. 1 jam itu Anda sedang establishing the link. Anda sedang membangun koneksi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Nanti Anda akan lihat begitu linknya itu kuat. Flow of favornya akan mengalir dengan deras. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami favor Tuhan, apalagi double favor, kunci nomor 1, koneksi dengan Tuhan. Kunci nomor 2, nah ini banyak orang gak ngerti nih. Bahkan misunderstand. Kunci nomor 2, koneksi dengan gerejanya Tuhan. Oke, banyak orang berpikir gereja itu cuma bangunan, gereja itu cuma kursinya. No, ini rumahnya nih. Alkitab ngomong bahwa gereja disebut keluarga Allah. Makanya kita ambil itu jadi nama gereja kita, gereja keluarga Allah. Kalau Anda terkoneksi dengan gereja, Anda terhubung menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Gimana nggak beda antara keluarga sama bukan keluarga? Anda pasti mengasihi semua orang, tapi itu keluarga sama bukan keluarga pasti beda dong. Karena di dalam keluarga, the love of God, itu akan dimanifestasikan kepada anak-anaknya. Di dalam keluarga itu akan dimanifestasikan dengan luar biasa. Didemonstrasikan luar biasa. Gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus. Benar apa tidak? Padahal God is spirit. Allah itu roh. Kok ada tubuh Kristus? Manusia kita diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Yang kita lihat apanya? Apakah saudara melihat rohnya saya? Enggak kan? Anda melihat tubuhnya saya, Anda melihat penampilannya saya, pakaiannya saya. Betul apa tidak? Berarti tubuh ini bicara sesuatu yang bisa dilihat. Tubuh Kristus itu tempat di mana roh Allah akan dimanifestasikan. Hikmat Allah akan dimanifestasikan. Kuasa Allah akan didemonstrasikan. Anda akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan dinyatakan. Tubuh Kristus. Orang terhubung dengan tubuh Kristus dan tidak terhubung dengan tubuh Kristus, pasti beda ngalaminya. Favor Tuhan yang dialaminya pasti beda.
Gereja juga disebut sebagai rumah roti. Yesus yang ngomong bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti ini bicara roti kehidupan. Ini bicara tentang firman Allah. Ketika Anda datang di dalam gereja, Anda terhubung, terkoneksi di gereja seperti ini. Anda datang mungkin dalam keadaan lemah, tapi firman